Kemarin kita sudah lihat banyak koalisi terbentuk, termasuk salah satunya adalah koalisi besar yang kemudian menawarkan ataupun juga agak sedikit jual mahal kepada PDIP. PDIP masuk ya boleh, nggak masuk ya terserah begitu kan. Nah ini bagaimana kemudian pengaruhnya dengan peta koalisi tersebut saat kemudian PDIP hari ini sudah mengabarkan ataupun juga sudah mendeklarasikan Ganjar menjadi capres yang akan diusung. Mas Umam bagaimana melihatnya? Iya, apa yang disampaikan oleh PDIP hari ini adalah sebuah keputusan sekaligus respon cepat atas dinamika koalisi yang kemarin terjadi. Di mana ada 5 partai besar yang kemudian itu kalau misal bersatu bisa terakumulasi sekitar 49,3%. Itu angka yang cukup besar. Bahkan hampir mendekati angka psikologis mayoritas, hampir 50%. Nah kalau misal kemudian itu terjadi dan kemarin disampaikan akan ada komunikasi secara intens dengan PDIP pada momentum Lebaran. Dan ternyata sebelum Lebaran dijawab dengan PDIP dengan keputusan itu. Artinya apa? Keputusan ini adalah respon tegas dari PDIP dan secara tidak langsung PDIP menolak proposal pencapresan Pak Prabowo. Nah oleh karena itu sekarang seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Pendi, bahwa dalam konteks ini kemudian PDIP membuka ruang untuk komunikasi. Tetapi ruang negosiasi tetap dibatasi pada posisi cawapres. Karena posisi capres sudah ditegaskan dan itu menunjukkan positioning yang clear dari PDIP itu sendiri. Nah kemudian poin yang lain adalah terkait dengan apa yang menjadi putusan PDIP ini membuka kesempatan dan juga sekaligus ancaman sebenarnya bagi partai-partai di dalam koalisi besar untuk menghitung ulang, mengkalkulasikan ulang mana yang memiliki potensi lebih besar untuk menang. Nah oleh karena itu, karena ada upaya rekalkulasi ini, maka besar kemungkinan terjadi potensi faksionalisme di dalam partai-partai yang ada di koalisi besar itu. Karena bagaimanapun juga Mbak, posisi capres bisa jadi Pak Prabowo yang akan diajukan di koalisi besar. Tetapi di dalam konteks penentuan cawapres, ada sejumlah kekuatan yang berpotensi berbenturan. Golkar dengan Pak Erlangga yang sudah ditugaskan oleh Munas Golkar untuk menjadi kontestan, Caimin yang sudah berikhtiar sedemikian rupa untuk menjadi cawapres sejak 2018. Kemudian ada di PAN, betul tidak mengajukan Pak Zulkifli Hasan, tetapi ada nama yang cukup santer, misalnya Erick Thohir dan lain sebagainya. Pak Sandi juga konon kabarnya mendekat dengan P3. Kalau misal kemudian ini tidak terkanalisasi, maka besar kemungkinan terjadi faksionalisme. Dan di saat yang sama, ketika PDIP sudah menentukan sikap, dan kemudian tidak ditentukan siapa cawapresnya, maka ini sifatnya open for proposal. Bisa kemudian partai-partai Islam terutama, karena bagaimanapun juga PDIP punya golden ticket, 22% atau 22% kursi di parlemen. Tetapi besar kemungkinan PDIP tidak akan maju sendiri. Maka PDIP membutuhkan backup secara politik, terutama dari segmen kekuatan politik Islam. Karena untuk memenangkan politik dalam konteks pilpres di Indonesia dibutuhkan kekuatan nasionalis Islam. Di level ini maka PAN, P3, kemudian PKB sendiri yang meskipun kemarin sudah mendeklarasikan koalisi dengan Pak Prabowo dengan Gerindra tetap terbuka potensi. Karena bagaimanapun juga kemarin itu koalisi besar 5 partai dideklarasikan itu sekaligus menjadi tonggak berakhirnya KIB, sekaligus juga menjadi tanda mencairnya koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Putri dan Imam, ada satu hal yang menarik ya yang perlu kita lihat, bahwa tadi ancaman dan lain-lain itu sebetulnya ada juga dalam tanda petik ini seperti apa ya, jurus pemotongan pemotongan semangat, pemotongan terlalu tajam, pemotongan nyawa gitu ya. Jadi maksudnya gini, dengan menetapkan Ganjar sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, maka nggak bisa lagi muncul Pak Jokowi mengendorse calon-calon dari koalisi besar ini. Berhenti itu gitu. Jadi nggak bisa lagi kalau ngasih sambutan gitu. Ya saya lihat ada calon presiden apa gitu yang didorong. Orang nggak bisa lagi mengatakan Pak Jokowi mengendorse seseorang menjadi calon presiden di koalisi besar. Berhenti itu sudah. Yang membuat para calon dan juga partai kepedean itu kemarin-kemarin. Enggak, artinya kalaupun iya, siapa tahu orang itu menangkap kesan seperti itu. Kesan ini nggak bisa lagi dimunculkan oleh seorang presiden petahana yang adalah kader terbaik PDI Perjuangan, yang sekarang tentunya harus kompak sepenuhnya mendukung Ganjar. Sudah nggak bisa lagi, seakan-akan ini yang baru nih, malam ini kita baru tersadar bahwa nggak bisa dapat angin lagi itu koalisi besar itu ketika mengandalkan dukungan atau
endorsement dari Pak Jokowi. Pak Jokowi Iya, misalnya iya. gitu. Mungkin Mas Umam nanti ditahan dulu bagaimana pandangannya Bang Deddy juga kalau tadi Mas Umam sudah katakan open for proposal, masih terbuka dan juga Mas Umam katakan butuh partai-partai pendukung lainnya termasuk juga partai yang bernuansa Islam untuk bisa menjadi pendamping dari calon presiden yang diajukan oleh PDIP Ganjar Pranowo. Kita akan bahas tentunya setelah jeda berikut ini, kami segera kembali.